Oke, para peternak, ini saya mau review tentang mesin tetas. Kebetulan hari ini hari ke-21. Ayam-ayam saya sudah mulai menetas. Ini mungkin ada berapa yang belum nih. Ada sekitar berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 telur yang belum menetas. Kalau bagian sini memang belum, ini nanti di tanggal 2. Kalau ini di tanggal 26 ini memang menetas. Ini saya punya cara baru. Cara baru bagi para peternak yang mesin tetasnya untuk kelembapannya kurang maksimal. Ini kemarin saya coba. Saya tidak patokan sama suhu yang ada di sini. Karena suhu yang ada di sini ini minimalnya 39 dan maksimalnya 40. Tapi kalau pakai termometer kayu tetap 37 paling rendah, 38 itu paling tinggi. Kenapa bisa beda? Karena memang antara termometer kayu dan termometer digital itu beda. Ada yang beda tentang suhunya. Makanya kita untuk hasil yang maksimal dalam menetaskan telur itu kita patokannya sama kayu. Ini di kayu ini 37 derajat Celcius, tapi kalau di digital dia 39. Nah, kita jangan terkecoh dengan mesin digital ini, tapi tetap pakai menggunakan mesin termometer kayu. Yang kedua, peletakan air di bawah saya taruh air juga, tapi untuk di samping-samping ya, ini saya pakai kaleng bekas makanan nanas ini. Ini kaleng ini saya isi air, ada 4, ini 1, yang di sana 2, di sana 3, dan di sini 4. Nah, ternyata hasil penetasannya bagus tuh. Artinya kelembapannya itu bagus. Ini saya coba nih. Jadi ternyata dengan meletakkan air di atas, hasil tetasnya bagus juga nih. Ini dari sekitar 50 telur lah mungkin. Kemarin tuh kurang lebihnya 5 yang belum menetas. Artinya ya kalau 100% tuh tidak mungkin. Ini berarti udah 95 lebih. Artinya mesin tetasnya bagus, kelembapannya bagus, suhunya juga bagus. Kepada para peternak yang menetaskan telurnya sendiri, yang berternak tanpa membeli DOC, seperti saya tidak beli DOC, kita menetaskan sendiri dengan indukan sendiri. Ini caranya. Jadi cobalah mesin tetasnya taruh airnya di atas begini. Ini hasilnya bagus ini. Hasilnya bagus. Artinya kelembapannya itu yang jadi pas. Karena memang kalau ditaruh di bawah telur ini kadang-kadang kelembapannya kurang. Akhirnya telur tidak, kelembapannya kurang, daya tetasnya juga kurang. Jadi cara melihat mesin tetas itu pas atau enggak itu bisa kita lihat dikala suhu itu ada suhunya paling rendah 37 derajat Celcius dan ketinggiannya sudah 38. Di hari ke-21 ternyata tidak ada yang menetas, berarti ada yang salah pada suhu. Pada kelembapan. Bisa kelembapannya kurang, tinggi, atau kelebihan. Makanya untuk mengetesnya itu jangan patokan pada suhu. Kalau suhunya sudah pas di 37 sampai 38, daya tetasnya pada hari ke-21 kok sedikit, berarti kelembapannya tidak pas. Nah, itu mesti kita atur ulang. Nah, kalau punya saya taruh
komplong, kalau kata zaman dulu ini komplong namanya. Ini bekas makanan apa, nanas kaleng. Saya taruh di pojok-pojoknya sana. Nah, ini isinya air. Ternyata daya tetasnya bagus. Wah, dan pas di hari ke-21, hari ini hari ke-21, semua menetas. Ada 6 lah, 6 yaitu 2, 3, 6 telur ya, wajar lah. Karena tidak mungkin telur itu akan menetas 100%. Ini udah 95% lebih, ini udah bagus. Nah, diharapkan punya teman-teman bisa 100%. Cuman kadang-kadang ada kendala, mungkin telur tidak dibuahi atau apa ya? Atau kadang-kadang ada ayam yang baru bertelur masih muda, mungkin dia nggak mau menetas dia. Bagi teman-teman yang kira-kira dengan postingan saya ini kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar, saya akan jawab. Intinya saya hanya mengabarkan bahwa ternyata meletakkan air berdampingan dengan telur dekat dengan lampu itu bagus untuk menaikkan kelembapan. Jadi kelembapan itu yang tadinya kurang, dia jadi cukup. Kelembapan bisa kita lihat telur pada saat hari ke-27 kok tidak menetas, maka pecahkan telur itu. Jika di telur itu terdapat banyak cairan, berarti suhunya kurang tinggi, kelembapannya kurang rendah. Tapi jika kita pecah telur itu keadaan kering dan lengket, berarti suhunya kurang tinggi. Suhunya kurang rendah dan kelembapannya kurang tinggi. Patokannya itu aja. Jadi mau mesin telur model apapun, mau harga miliaran pun, kalau kelembapan dan suhunya tidak ideal, maka hasil tetasnya pun tidak akan bagus. Dan di setiap daerah, di setiap tempat, suhunya itu tidak bisa sama. Kemungkinan ada di daerah yang panas, mungkin kayak di tempat saya ini termasuk daerah yang panas, jadi suhunya tidak perlu tinggi pun dia sudah menetas. Tapi ada juga di daerah yang dingin seperti di Bandung, di Bengkulu, itu mungkin suhunya harus agak lebih tinggi supaya hasil tetasnya bisa maksimal. Dan ini nanti 3 hari kemudian DOC yang menetas ini baru saya pindahkan ke box brooding. Box brooding sudah pernah saya posting di tempat ya, di video saya yang lainnya, yaitu kotak yang tertutup, kita kasih lampu supaya dia selalu hangat. Dan kita coba, ini kita tutup, kita lihat suhunya. Ini nanti di suhu 40 lampunya akan mati. Artinya apa? Artinya suhu pada mesin, pada alat digital, termometer digital ini itu tidak sama dengan termokayu. Nah, sedangkan termokayu ini sudah saya lakukan kalibrasi dengan mesin tetas yang daya tetasnya bagus. Ternyata di termo ini 37, di sini nanti baru 39. Dan di termokayu ini 40 derajat Celcius, di termo digital itu 40. Kita tunggu aja untuk membuktikannya bahwa mesin ini menggunakan suhu paling tinggi 40. Ini masih di kisaran 36 dan paling rendah di 39 derajat Celcius. Namun hasil tetasnya maksimal 90%, 95%. Jadi kawan-kawan peternak jangan tertipu dengan termo digital. Saya pernah mencoba di termo ini, termo digital ini saya setting
dengan angka minimal suhunya 37 dan maksimal paling tinggi 38, dari 50 telur yang menetas hanya 10 biji. Artinya apa? Artinya suhunya kurang tinggi. Begitu saya kalibrasi, saya rubah settingan mesin termodigital ini, saya samakan dengan termo kayu, yang mana pada saat naik di 38 derajat Celcius ternyata di mesin digital itu sampai 40 derajat Celcius. Namun hasilnya bagus. Jadi tidak usah terlalu saklek aturan 37 sampai 38, kalau nggak itu karena tidak. Karena lingkungan juga mempengaruhi. Kadang-kadang orang patokannya menetaskan pokoknya setelannya 37 sampai 38. Itu tidak. Memang ada juga mesin tetes yang settingan mesin digitalnya 37, paling tinggi 38, daya tetesnya bagus. Jadi tidak patokan. Tapi kalau saya patokannya termokayu. Karena termokayu ini lebih akurat. Tidak ada istilahnya dia error. Kalau termodigital dia kadang-kadang error. Nah, ini udah 39 ini kalau di termonya itu pasti 37. Tadi nggak saya coba, ini nggak saya masukkan karena di dalam lama. Kita lihat aja nanti di angka 40 maka lampunya akan mati. Saya yang ingin membuktikan kepada kawan-kawan bahwa omongan saya tidak bohong. Mesin saya di angka 40 derajat Celcius paling tinggi mati, dan 39 itu paling rendah lampunya akan hidup. Nah, itu DOC yang baru banatas karena tenaganya belum bagus. Dia 3 hari saya taruh di mesin di mesin tetas ini. Tidak saya kasih makan, tidak saya kasih minum, karena ayam yang baru menetas itu dalam kantong makanannya sudah tersimpan makanan, cadangan makanan yang disuplai pada saat oleh telur kuning telur maksudnya. Itu kuat selama 3 hari. Dia tidak makan, tidak minum, dia kuat. Nah, nanti setelah 3 hari kita keluarkan, masukkan dalam box brooding atau apalah kalau orang pakai. Kalau saya pakai box, jangan dikasih makan, tapi langsung kita kasih minum air gula. Supaya apa? Supaya pencernaannya kuat dan tenaganya pulih. Karena air gula itu bagus untuk memulihkan tenaga dan menambah cairan. Nah, ini udah di 39,9, nanti di 40 dia mati. Nah, di 40 mati. Lampunya mati. Tuh. Lampunya mati. Nanti di saat dia 30 ini suhunya turun ke 39, maka lampu akan hidup. Kita tunggu. Nah, nanti di 39 lampunya hidup. Ini 39 hidup. Wah. Oke, para peternak ayam, sementara itu jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Saya akan jawab seputar mesin tetas dan perlakuannya. Terima kasih, salam peternak Nusantara.